Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya. Kali ini saya mengunjungi makam Syekh Siti Jenar ya, atau petilasannya Syekh Siti Jenar yang ada di Kabupaten Tegal nih teman-teman. Saya juga baru tahu ya. Di sini tuh ada makam Syekh Siti Jenar atau petilasannya gitu teman-teman. Dan petilasannya itu atau makam tuh di atas sana, di bukit sana itu teman-teman. Wah teman-teman, perjalanannya cukup melelahkan juga ya, soalnya jauh di atas bukit. Saya di sini juga bukan sendirian teman-teman. Saya bersama juru kuncinya itu ya, yang disebut itu namanya Kang Dul Munawar nih teman-teman. Dan saya juga ada salah satu konten kreator juga di sini teman-teman. Ayo kita let's go ya. Kita mendekati ini. Oh, ini yang disebut soto lanang, Pak? Iya. Iya, Mas. Bersama juru kuncinya Pak Munawar, Abdul Munawar, yang ada di Desa Lemah Abang, Kabupaten Tegal. Ini saya sedang menuju ke petilasannya Syekh Siti Jenar teman-teman. Saya sedang mendekati petilasannya Syekh Siti Jenar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, di sini teman-teman. Oke teman-teman, saya mau tasya dulu. Ntar kita lanjut tentang sejarahnya Syekh Siti Jenar yang ada di Kabupaten Tegal ini teman-teman ya. Oke teman-teman, kali ini saya mau menjelaskan ya, di sini tuh petilasan atau makam, dan saya mau menjelaskan dengan Mbah Abdul Munawar yang dipercayai sebagai juru kunci atau yang merawat petilasan Syekh Siti Jenar ini teman-teman. Gimana nih Mbah, ini ceritanya kan barangkali simpang siur gitu, jadi saya ini membenarkan lah gitu loh Mbah. Ini asal mulanya itu gimana Mbah? Asal mula dari petilasan ini atau gimana? Iya, asal mula dari petilasan ini sampai ketemunya itu di sini. Petilasan terkenalnya itu petilasan Syekh Siti Jenar gitu Mbak. Oh iya. Ya, kalau kita bicara tentang Kanjeng Syekh Siti Jenar, beliau itu kan seorang wali ya. Iya. Jadi memang kehidupannya ada di eranya Wali Songo, yang diantaranya ada Mbah Sunan Bonang, ya, Sunan Kalijaga, dan sunan-sunan yang lain. Ya, memang wali yang memang mempunyai misi khusus untuk menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa, kan seperti itu. Jadi kalau kita ambil sejarah singkatnya saja, kenapa di wilayah Kabupaten Tegal ada petilasan atau makam yang dianggap menjadi salah satu tempatnya Kanjeng Syekh Siti Jenar. Jadi memang ada beberapa kali sidang tentang pembahasan tentang kesesatan Kanjeng Syekh Siti Jenar yang dilakukan oleh Dewan Wali ya. Iya itu. Yang di Masjid Agung Demak, dan kemudian juga ada di Masjid Agung Cirebon, kan seperti itu. Termasuk juga eksekusi yang menjadi sejarah, katanya Kanjeng Syekh Siti Jenar itu dieksekusi mati juga kan, itu ya yang di film itu ya Mbak ya. Iya, itu paling terakhirnya itu. Jadi memang beliau Kanjeng Syekh Siti Jenar itu
dari Tuban kemudian melakukan perjalanan ke wilayah barat, yaitu ke Masjid Agung Cirebon ya, terakhir di sana itu melewati beberapa daerah, diantaranya yaitu di Jepara, di Semarang ya, kemudian berbelok ke arah selatan di wilayah Ungaran, masih Semarang juga, kemudian melipir ke barat wilayah Ndoro Pekalongan ya, Ndoro Kabupaten Pekalongan, dan kemudian singgah juga di wilayah Tegal, yaitu di sini. Dan dari sini kemudian beliau melanjutkan perjalanan ke Cilacap ya, dari Brebes dulu, dari Brebes kemudian ke Cilacap, dari Cilacap kemudian ke Karawang, dan kemudian paling terakhir di Kasepuhan Cirebon. Kasepuhan Cirebon. Iya. Terakhirnya itu sampai meninggalnya gitu ya, Mbak? Iya, sampai beliau wafat di sana. Seperti itu. Jadi kalau sejarah tentang kematian Kanjeng Syekh Siti Jenar itu kan tetap menjadi kontroversi sampai sekarang. Jadi kalau kita meyakini beliau meninggal karena dipancung, yo, yang meyakini itu biarkan saja. Iya, Mbak ya. Biarkan saja mereka meyakini bahwa Syekh Siti Jenar itu meninggal dipancung. Ada kemudian yang meyakini bahwa Kanjeng Syekh Siti Jenar itu meninggal setelah sholat tahajud di Masjid Agung Cirebon dan disaksikan oleh santri-santri beliau. Ada sebagian yang meyakini itu, ya mungkin itu salah satu sejarah yang tidak dipelintir, kan seperti itu. Jadi apapun kesalahan beliau, apapun ajaran yang beliau bawa, yang jelas beliau adalah waliullah yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa, yang sekarang menjadi agama kepercayaan mayoritas masyarakat Indonesia, seperti itu. Jadi kalau memang ada kesesatan beliau, ya Tuhan saja yang menghakiminya. Yang penting manusia itu jangan menghakimi ya, Mbak ya. Manusia tidak boleh menghakimi. Ya kalau kita secara akal, wali sesama wali saling membunuh kan itu mungkin tidak masuk akal gitu. Tidak masuk akal. Biarpun kita tahu sejarahnya Al-Hallaj, beliau meninggal dengan cara dipenggal oleh yang memang tidak sepaham seperti itu. Ya memang itu ada sejarah yang mengatakan demikian. Kemudian sejarah tetap berulang sampai juga ke penyebaran Islam, metode penyebaran Islam yang dilakukan oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar karena meyakini Wahdatul Wujud, ya manunggaling kawula Gusti, itu kemudian hukuman yang paling pantas mungkin seperti Al-Hallaj, kan seperti itu. Iya. Makanya ya biarkan mereka yang meyakini bahwa Syekh Siti Jenar meninggal dipenggal, ya biarin aja gitu ya, Mbak. Ya. Yang meyakini Syekh Siti Jenar meninggal dengan cara meninggal setelah sholat tahajud, ya memang mungkin itu sejarah yang tidak dipelintir, seperti itu aja. Jadi kenapa di sini ada petilasannya? Ya dari dulu memang setiap daerah yang pernah disinggahi oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar itu pasti namanya Lemah Abang. Ya kenapa itu dinamakan Lemah Abang, itu gimana sih, Mbak? Ya karena memang itu julukan ya, nama julukannya Syekh Siti Jenar itu ya. Siti Jenar. Syekh Abdul Jalil ya. Iya, Syekh Abdul Jalil. Kemudian di kalangan para wali dinamakan Sayyidi Jenar. Kemudian oleh lidah orang Jawa dipleset menjadi Siti Jenar. Yang gampang ya, gitu gampang. Ya, Mbak. Orang Jawa kan carinya iya, benar, Mbak. Gampang ya, seperti itu. Jadi ya kenapa di sini ada petilasannya? Itu adalah proses perjalanan Kanjeng Syekh Siti Jenar dari Tuban Jawa Timur ke Masjid Agung Cirebon Jawa Barat, seperti itu. Jadi itu sejarahnya seperti itu. Dan katanya itu Syekh Siti Jenar itu moksa atau gimana itu, Mbak? Bukan moksa ya. Jadi memang dengan kelebihan beliau yang sudah meyakini bahwa ajaran tasawuf itu adalah ajaran yang memang perlu dipelajari orang-orang yang sudah mencapai tahapan ma'rifat, seperti itu. Jadi orang-orang yang kan bahasanya syariat tanpa ma'rifat itu bodoh ya. Iya. Dan ma'rifat tanpa syariat itu omong kosong. Iya, betul, Mbak. Seperti itu. Jadi tidak mungkin orang-orang yang sudah ma'rifat itu tidak melakukan syariat, kan tidak mungkin.
Seperti itu kelas-kelasan gitu ya Mbak ya? Iya. Kelas 1, kelas 2 gitu. Iya kan ada karena memang kembali lagi dengan pemahaman penyampaian. Artinya yang mampu menerima ajaran yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar tidak mungkin kemudian mengaku dirinya Tuhan, kan seperti itu. Cuman Orang-orang orang-orang yang mengaku dulunya. Tuhan seperti Kanjeng Syekh Siti Jenar itu adalah orang-orang yang mabuk dengan Tuhannya, seperti itu. Orang-orang yang memang sudah apapun yang dipandang oleh beliau itu berarti Tuhan, Wahdatul Wujud, seperti itu. Melalui jadab gitu ya Mbak. Iya, jadi apapun yang dia lihat ya Tuhan, tangan beliau Tuhan, badan beliau Tuhan. Seperti Al-Halaj bilang, tidak ada Al-Halaj, di balik jubahku adalah Tuhan, kan seperti itu. Oh iya iya. Itu Al-Halaj. Ya, jadi itu orang-orang yang memang sudah kecintaannya itu hanya kepada Tuhan, seperti itu. Kecintaannya itu hanya kepada Allah, tidak ada yang lain selain Allah, kan seperti itu. Jadi kita harus tetap meluruskan sejarah bahwa manunggaling kaula Gusti itu bukan manusia menjadi Tuhan atau manusia mengaku Tuhan, tetapi proses pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah ya ada di situ, mencakup seluruhnya, seperti itu. Iya Mbak. Jadi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu berarti lebur dalam tubuhnya, seperti itu. Jadi apapun yang dilihat, apapun yang dipandang, apapun yang dirasakan itu berarti hanya Allah, kan seperti itu. Ya kalau kita orang-orang yang masih menganut paham syariat ya tetap menganggap itu sebagai kesesatan. Kalau ditelan mentah-mentah gitu ya Iya, Mbak. kalau ditelan mentah-mentah. Dan Disaring-saring pelajaran itu dulu. tasawuf itu tidak bisa ditelan mentah-mentah karena ada tahapannya, seperti itu. Dan kita orang-orang yang masih mengharapkan materi, besok kita mau makan berasnya nggak ada, untuk mencapai tahapan itu berat, Iya susah banget. susah. Yang untuk mencapai tahapan itu kan ya orang-orang yang linuwih lah, Orang-orang tertentu ya Mbak. orang-orang tertentu, seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang sejarah Kanjeng Syekh Siti Jenar. Kalau kita bicara tempatnya ya mungkin karena visi beliau itu mentauhidkan ya, Iya. mengislamkan orang-orang yang memang belum Islam, orang-orang yang belum mengenal syahadat. Mungkin targetnya kan karena eranya Hindu Buddha kan seperti itu. Ya beliau yang menjadi target untuk disyahadatkan kan orang-orang yang masih melakukan persembahan ke pohon-pohon, ke batu-batu. Tadi aku lihat-lihat itu ada batu yang tersusun rapi gitu ya Mbak. Ya itu memang indikasinya itu berarti kayak semacam punden. Oh, zaman dulunya itu punden, Iya, airnya. tempat peribadatan orang Hindu. Iya, seperti itu. Jadi beliau datangnya langsung ke tempat peribadatannya, kemudian disinggahi beliau, kemudian mentauhidkan orang-orang yang memang masih melakukan persembahan ke pohon, ke batu, kan seperti itu. Wow, sungguh luar biasa ya Mbak ya, jasanya. Jadi kalau Mentalnya juga luar biasa. Kemudian orang-orang seperti beliau, seperti Kanjeng Syekh Siti Jenar dianggap sesat, ya jasa kita apa untuk Islam, kan seperti itu. Ya itu Jasa Mbak. kita manusia apa yang udah kita sumbangkan untuk agama kita. Sementara beliau dengan apa namanya kelebihannya mengorbankan dirinya untuk Dengan keuletannya ya Mbak ya. menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa, seperti itu kan. Jadi kok kita orang yang masih kotor, orang yang memang masih mempunyai banyak kekurangan menganggap waliullah itu sesat, ya kan nggak etis. Iya. Itu. Minimalnya kita menghargai beliau sebagai waliullah penyebar ajaran Islam, seperti itu. Jadi perkara beliau sesat dan lain sebagainya, ya hanya Tuhan saja yang boleh menghukum. Kita manusia tidak boleh menghukumnya. Seperti itu. Menghukum artinya itu menghukum dengan kalimat kesesatan beliau. Itu kan kita menghakimi namanya. Jadi ya pasrahkan semuanya sama Tuhan. Iya Mbak. Dan ini enggak apa itu seperti bupatinya itu kesini enggak Mbak? Itu mantau gitu biar dibikin lebih bagus lagi gitu. Ya kembali kepada pengelolaan wilayah atau daerah ya. Mungkin kan
kenapa daerah itu menjadi bagus atau minimalnya dipugar oleh orang-orang pemerintah daerah, tentunya mungkin ada dorongan dari bawah kan seperti itu. Iya. Jadi kalau orang bawah mengajukan, saya punya lokasi yang memang diyakini menjadi tempat persinggahan Syekh Siti Jenar, disengget mengduwur ebeneng, ada minimalnya itu perhatian dari pemerintah daerah seperti itu kan, harusnya dari bawah seperti itu. Tapi karena memang dari dulu itu di sini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah kurang daerah. diperhatiin sama pemerintah ya. Iya, jadi apapun jasa leluhur itu kan sebenarnya harus mendapatkan perhatian. Iya, Minimalnya dikembangkan gitu ya Mbak. dikembangkan. Karena kita lahir dari Jawa, Iya, harus menghargai leluhur-leluhur Jawa. iya, minimalnya seperti itu. Tapi ya enggak apa-apalah yang namanya tempat-tempat seperti ini, kalau kemudian dipugar, kemudian jadi rame, nanti apa namanya, keasliannya kemudian tidak lagi terjaga seperti itu. Jadi kita itu beruntung, orang Jawa itu beruntung. Beruntungnya apa? Kembali ke pelestarian lingkungan, tempat-tempat yang dianggap sakral, tempat-tempat yang dianggap angker, tempat-tempat yang dianggap wingit, itu pohonnya pasti utuh. Masih asri gitu ya Mbak. Masih asri tempatnya. Kita lihat di sini lokasi pohon-pohon yang besar-besar itu, Ya, masih. Kalau di sini tidak dikeramatkan, kalau di sini tidak dianggap menjadi tempat yang bersejarah, itu habis semuanya dibabat sama pembalap. Kan seperti itu. Itu keuntungannya, salah satu keuntungannya berarti alamnya tetap lestari seperti itu. Kalau bisa semua tempat kita keramatkan untuk kelestarian lingkungan, ya kan. Jadi orang mau minimalnya kalau mamanya mau menebang pohon, di sini ini pohon angker, jadi nggak saya tebang karena di sini konon ada penghuninya. Iya. Gitu. Jadi mungkin itu bisa menjadi salah satu solusi untuk kelestarian lingkungan kayak gitu. Jadi biar keseimbangan alamnya itu ada gitu ya Mbak. Jadi nggak gersang itu kayak gitu. Jadi nggak anak cucu kita kebanjiran. bisa lihat pohon-pohon yang besar kan sekarang udah jarang. Iya, sudah karena jarang memang tuh. sudah dibabat habis sama pembalap kan. Iya. Jadi keuntungan kita punya tempat-tempat keramat seperti ini ya, kelestariannya masih tetap terjaga seperti itu. Jadi memang punya keuntungan lah kalau tempat-tempat dianggap keramat seperti itu. Kalau video ini tayang itu terus ada orang yang kesini gitu, nggak apa-apa ya Mbak ya? Tayangin video ini nggak apa-apa ya di YouTube gitu ya Mbak ya? Ya monggo saja. Ini desa Pembo biar jelasnya, dan saya ditulis deskripsi kolom komentar ya teman-teman. Ini masuk di wilayah kecamatannya ikut kecamatan Bumi Jawa. Pedukuhannya Pedukuhan Lemah Abang, Desa Cawitali. Jadi Dukuh Lemah Abang, Desa Cawitali, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Oh iya Ini Mbak. berarti posisi Kabupaten Tegal wilayah barat ya, selatan tapi ujung barat, karena ini di belakang bukit ini itu sudah masuk Kabupaten Brebes. Berarti ini perbatasan antara Brebes dan Tegal ya Mbak? Iya, betul. Kabupatennya hanya gitu ya? dibatasi sama hutan ini, hutan di sebelah atas sana, karena sebelah sana sudah ikut Kecamatan Tonjong, Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes. Hutannya, wilayah hutannya di atas bukitnya itu. Oke Mbak, cukup di sini saja ya Mbak ya. Oke. Karena waktunya mau sore, ntar kabut, pulangnya susah jauh soalnya Mbak. Iya, oke. Makasih ya Mbak atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Oke teman-teman, tadi Mbah Dul Munawar itu udah menjelaskan yang dipercaya, yang menjaga makam atau petilasan Syekh Siti Jenar ini teman-teman. Udah menjelaskan semuanya, dan saya mau pamit mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.